Kisah Tiga Negara, Romance of Three Kingdoms. Tiga kerajaan atau yang lebih kita kenal dengan Samkok adalah cerita yang populer sampai sekarang. Cerita ini merupakan sejarah alias kejadian nyata yang pernah benar-benar terjadi. Tapi ada bumbu-bumbu yang ditambahin juga karena cerita ini juga ditulis di dalam novel. Asli, novelnya panjang banget, ada 120 chapters. Begitupun dengan adaptasi filmnya, kayak episodenya ada puluhan, lebih di atas 80 episode pastinya. Jadi pas research, kepalaku puyeng banget kayak gak udah-udah gitu. Oke, aku coba rangkum ya. Peradaban Tiongkok ini dimulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi, ketika dinasti Xia terbentuk. Nah, dinasti Xia ini adalah dinasti Tiongkok pertama, namun masih belum diketahui apakah dinasti ini ada atau hanya bersifat mitologis. Oke, jadi sepanjang sejarah biasanya dinasti Tiongkok dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar peduli sama rakyat, yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun seiring berjalannya waktu, kekaisarannya menjadi korup, warganya, rakyatnya menjadi susah, marah dan menggulingkan mereka, dan mereka buka jalan untuk dinasti baru supaya bangkit dan gantiin dinasti yang lama. Ngikutin pola ini, hal yang sama terjadi pada dinasti Xia. Menurut mitologi, raja terakhir dari dinasti Xia menjadi korup dan kejam sehingga dia digulingkan oleh Chang Tang pada 1760 sebelum Masehi dan mendirikan dinasti Shang. Ciri khas dinasti Shang adalah seni perunggu dan tulisan. Tapi sesuai polanya, lama-lama pemimpinnya jadi rusak dan digantiin sama dinasti Zhou. Ciri khas dinasti ini adalah besi dan filsafat. Berantakan lagi, terus digantiin sama dinasti Qin. Ciri khas dinasti ini adalah banyak tembok yang dibangun dan prajurit batu. Umurnya nggak lama, terus digantiin sama dinasti Han yang suka nyiptain jalur perdagangan baru dan banyak puisi. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya aku salah pronunciation-nya. Sejalan dengan pola ini, dinasti Han muncul di bawah kepemimpinan Kaisar Cao Cu yang kuat dan juga populer. Kaisar Cao Cu ini nama aslinya adalah Liu Bang. Liu Bang asalnya adalah seorang petani miskin. Liu Bang menggunakan semua cara yang dia bisa untuk memerintah dan menjadi kaisar. Namun dia memerintah dengan sangat baik. Dia ngecilin pajak, dia perhatiin rakyatnya. Jadi dinasti kokoh selama lebih dari 4 abad dan dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Mengembangkan bentuk seni, pemikiran politik, dan teknologi baru. Sayangnya di akhir abad kedua, kerajaan ini kena krisis. Masalah terbesar dalam sistem politik Tiongkok kuno yang menyebabkan begitu banyak korupsi adalah budaya istana itu sendiri. Konflik internal yang terdapat di dalam istana. Misalnya, kamu putra mahkota, kamu anaknya kaisar Tiongkok. Terus mama tiri kamu banyak banget, raja kan banyak selir ya. Dan mereka semua banyak yang mau bunuh kamu untuk ngincar posisi kamu. Teman-teman kamu semua kasim yang udah setengah baya, udah tua. Terus kalian tahu kan syarat jadi kasim kerajaan itu? Anunya harus dipotong. Ouch. Alias dikebiri. Kenapa kasim dipekerjakan sebagai pegawai negeri berpangkat tinggi? Alasannya simple, karena mereka nggak bisa punya anak. Jadi diyakini mereka nggak akan tergoda untuk merebut kekuasaan. Dalam banyak kasus, kasim dianggap lebih bisa diandelin daripada pejabat dan cendekiawan. Nah, ketegangan antara kasim yang melayani kaisar dan pejabat adalah kasus yang cukup banyak dalam sejarah Tiongkok. Bentrokan di antara mereka menjadi benturan ideologi atau agenda politik. Oke, kita balik lagi ke kamu. Kamu si putra mahkota. Soalnya kan kebanyakan zaman dulu yang memerintah raja, jadi biasanya penerusnya adalah putra mahkota. Suatu hari bapakmu meninggal, entah karena diracun atau karena penyakit serius, yang otomatis kamu menjadi penerusnya, kamu menjadi raja baru. Nah, tapi kan kamu nggak ngerti gimana caranya menjalankan pemerintahan pas kamu masih kecil kayak gitu. Otomatis juga seisi istana semua orang tuh deketin kamu. Dan tiba-tiba segala om kamu yang gak kamu kenal dateng pengen bantuin kamu
Padahal sebenarnya pengen nguasain negara. Kamu dijadiin tameng doang. Tapi teman-teman Qasim kamu keberatan karena mereka menganggap bahwa mereka lah teman dan pengasuh kamu seumur hidup kamu. Harusnya yang lebih pantas adalah mereka yang dikasih power untuk menguasai negara. Maksudnya membantu kamu menguasai negara. Kalau kamu jadi anak kecil itu, yang mana yang kamu pilih? Om kamu yang licik, yang pengen memperalat kamu, apa Qasim-Qasim kamu yang selama ini udah nemenin kamu? Jadi menjelang dinastihan, biasanya anak-anak kaisar ini ngasih power ke Qasim-Qasimnya. Kekuasaan pun jatuh ke tangan 10 Qasim. Tapi sayangnya Qasim-Qasim ini juga licik. Mereka mulai korupsi, suap menyuap, ngebebanin orang miskin buat kekayaan mereka sendiri. Sementara si kaisar kecil baru duduk di tahta, nggak tahu apa-apa. Semua orang di istana saling membunuh demi kekuasaan dan kekayaan, dan rakyat para petani di luar istana kesusahan, kekeringan bertahun-tahun. Udah berjuang setengah mati buat bertahan hidup, belum pajaknya lagi berat. Kasian banget rakyat. Kebayangkan? Dan kelompok Qasim pada saat itu kaya raya. Akhirnya datanglah Chang Chue. Dia memprovokasi para petani untuk memberontak melawan kekaisaran. Dia memimpin pemberontakan Sorban Kuning, Yellow Turban Rebellion, nama kelompok mereka, bareng sama adik-adiknya Chang Pao dan Chang Liang dalam kampanye yang disebut Jalan Surga atau Jalan Damai. Dia dan saudara-saudaranya memberi diri mereka sendiri gelar Chang Liang adalah Jenderal Rakyat, Chang Pao adalah Jenderal Bumi, dan Chang Chue adalah Jenderal Surga. Sorban Kuning mengaku sebagai penganut Tao dan memberontak melawan dinasti Han sebagai tanggapan atas pajak yang membebani, korupsi yang merajalela, dan kelaparan serta banjir yang dipandang sebagai indikasi bahwa Kaisar Han telah kehilangan mandat dari surga. Orang-orang suka sama filosofi politiknya. Dia menjanjikan reformasi tanah kepada mereka dan semakin hari pengikutnya semakin banyak. Pada tahun 184, pemberontakan Sorban Kuning pecah di seluruh Cina dan jutaan orang bangkit melawan dinasti Han. Pemerintah kekaisaran di ibu kota panik karena mereka semua terlalu fokus sama pertengkaran internal mereka. Mereka sama sekali nggak siap dan nggak mampu menghadapi pemberontakan yang begitu besar. Jadi mereka terpaksa panggil panglima perang independen dari seluruh kekaisaran untuk membantu mereka menghadapi situasi tersebut. Beberapa nama besar yang ikut ambil bagian dalam pertempuran adalah Cao Cao yang hebat, Dong Zhuo yang kejam, Liu Bei, Sun Jian, dan banyak lagi lainnya. Para panglima perang ini menghancurkan pemberontakan Sorban Kuning di wilayah mereka masing-masing. Akhirnya dinasti Han bisa bernafas lega. Tapi yang pemerintah nggak sadari ketika mereka ngandelin masing-masing panglima dengan kekuasaan di tangannya, mereka ngurangin kekuatan mereka sendiri, kekuatan kekaisaran yang ada di pusat. Dan banyak dari panglima perang yang sekarang punya masa itu mereka pegang kekuasaan dan mereka bisa melakukan segala sesuatu secara independen. Kita balik lagi ke ibu kota. Polanya ngulang lagi, kaisar sekarat dan nyerahin tahtanya ke putranya. Kaisar kecil pun memerintah. Kali ini bukan faksi Qasim yang dapat kuasa, tapi anggota keluarganya si kaisar cilik. Dia adalah He Jin. He Jin jadi panglima dan wali penguasa Tiongkok. He Jin dan Yuan Shao kemudian bersekongkol untuk membunuh para Qasim. Mereka kemudian pergi ke Ibu Suri, tapi dia nentang ide mereka karena dia juga sekongkolan sama para Qasim. Ya udah, He Jin dan Yuan Shao mutusin buat ngancem Ibu Suri. Mereka panggil seorang panglima perang yang terkenal dari barat laut. Panglima perang ini ditakuti karena sangat brutal. Dia adalah Dong Zhuo. Dia pun berangkat ke ibu kota sama pasukannya. Di ibu kota, para Qasim dapat kabar kalau mereka bakalan dibunuh. Jadi mereka berencana buat bunuh He Jin terlebih dahulu. Mereka pancing He Jin ke istana, dan ketika dia sampai, mereka membunuhnya. Kemudian pasukan kaisar menyerbu istana dan membantai semua Qasim. Sementara itu di luar istana, para petani yang masih menderita kekeringan dan kelaparan ngelihat semuanya itu, dan mereka mulai memberontak juga. Keadaan kota kacau balau, kebakaran. Nah, karena jadi kacau, Kaisar Shan, yaitu Lu Xie, yang masih kecil dan saudaranya terpaksa melarikan diri dari kota. Di saat yang bersamaan, Dong Zhuo yang kejam baru sampai di kota. Dia ngelihat Kaisar. Dong Zhuo manfaatin hal ini buat masuk ke istana.
Secara kan kaisar kecil udah ada di genggaman dia. Dan kebetulan juga ibu kota lagi kacau balau. Dia pun merebut kekuasaan sebagai wali kaisar. Dongcho memerintah dengan kejam dan melakukan apapun yang dia mau. Dia buat keputusan sendiri, keputusan yang dia buat mutlak lagi, gak bisa diganggu-gugat. Dia pesta pora setiap hari dan gak nunjukin rasa hormat sedikit pun sama kerajaan. Dia ngebunuh siapa aja yang gak setuju sama dia. Dia sering banget melanggar protokol kerajaan juga. Panglima perang yang lain tuh benci banget sama Dongcho. Dan mereka mencoba berkoalisi, bekerja sama untuk menjatuhkan Dongcho. Tentara dari panglima perang di seluruh Tiongkok pada saat itu berjumlah 100.000 orang. Dan mereka berkoalisi bersama-sama untuk menjatuhkan Dongcho. Koalisi dari Yuan Shao terdiri dari beberapa pemimpin bangsa yang paling lihai. Yang pertama ada saudara tirinya, Yuan Shu. Ada Cao Cao yang juga jenderal terkenal. Dia dikenal sebagai pemikir handal, ahli strategi dan juga ahli perang. Berikutnya ada Sun Jian, seorang penguasa daerah timur dan selatan Tiongkok, yang dimana kelak anaknya Sun Quan akan menjadi salah satu penguasa dari 3 kerajaan. Juga ada Liu Bei, dia adalah seorang bangsawan. Dia masih punya hubungan darah dengan kaisar. Liu Bei dikenal baik dan murah hati. Dia juga seorang politisi handal. Liu Bei punya 2 orang pengikut setia, yaitu Guan Yu yang dikenal juga sebagai Quan Kong. Guan Yu adalah seorang ahli perang yang senang membela rakyat kecil. Guan Yu ini tokoh yang populer di Indonesia, khususnya bagi umat Buddha dan Konghucu. Guan Yu atau Quan Kong ini dianggap sebagai dewa bagi umat Buddha dan Konghucu. Serta Chang Fei, seorang petarung kuat tapi sering mabok dan temperamental. Liu Bei, Guan Yu, dan Chang Fei mengikat janji saudara sehidup semati di Taman Persik yang jadi salah satu momen paling terkenal dalam Romance of the Three Kingdoms. Liu Bei padahal nggak punya pasukan, tapi dia berhasil masuk ke dalam koalisi karena Guan Yu. Guan Yu yang hebat bisa melawan jenderalnya Dongchuo yang kuat yang bernama Hua Xiong. Jadi ceritanya gini, Hua Xiong berhasil membunuh sendirian 4 prajurit dari koalisi yang adalah Chu Mao, Pan Feng, Pao Chong, dan Yu She. Hua Xiong kelihatannya nggak terkalahkan. Jadi Guan Yu menawarkan diri untuk melawan Hua Xiong meskipun dia nggak dipercaya sama banyak panglima perang koalisi, terutama pemimpin mereka, Yuan Shao. Jadi dia ngeyakinin mereka supaya kasih dia kesempatan. Kalau dia gagal ngalahin Hua Xiong, koalisi bisa penggal kepalanya sebagai hukuman. Kemudian Cao Cao nuangin segelas anggur hangat untuk Guan Yu. Guan Yu bilang, no, nggak usah dulu, tahan dulu anggurnya yang anget, dia bakal segera kembali dengan kemenangan. Seperti yang dijanjiin, Guan Yu kembali dengan cepat dengan membawa kepala Hua Xiong. Sementara Cao Cao yang masih pegang cangkir anggur menyadari betapa cepatnya waktu yang dibutuhkan Guan Yu untuk membunuh Jenderal Hua Xiong yang terkenal kejam. Cao Cao kemudian memberikan secangkir anggur yang masih hangat kepada Guan Yu. Kemudian Guan Yu meneguknya dengan penuh kemenangan. Ini dikenal sebagai membunuh Hua Xiong dengan anggur hangat. Dari sekian banyak orang hebat ini, Dongchuo gak gentar karena dia pegang kartu as, yaitu anak angkatnya yang merupakan prajurit paling handal di Tiongkok pada saat itu, yaitu Lu Bu. Orang ini imba banget, jago banget. Dia gak pernah kalah dalam duel, dan gak ada panglima perang yang berani menantangnya. Dia juga dikenal sebagai pengkhianat. Dia selalu mengkhianati panglima perang yang pernah dia perjuangin. Namun hal ini kayaknya nggak terlalu dikhawatirin sama Dongchuo. Kemudian semua panglima perang saling bekerja sama ngelawan Dongchuo. Khususnya pasukan Sun Jian, mereka berhasil gebuk kekalahan telak terhadap Dongchuo dan dia pun terpaksa kabur ke kota Chang'an. Tapi sayangnya keberhasilannya cuma sampai di sini. Para panglima perang sadar kalau mereka tuh going nowhere, nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Perangnya udah buntu, nggak ada progres. Dan lagian mereka tuh diam-diam saling membenci satu sama lain. Jadi mereka cabut. Dongchuo pun aman buat sementara waktu. Singkat cerita, ada seorang pejabat di Chang'an yang punya anak gadis yang sangat cantik. Suatu hari pejabat ini ngundang Lu Bu ke rumahnya. Dia janji sama Lu Bu kalau suatu hari Lu Bu bisa nikahin putrinya. Besoknya dia ngundang Dongchuo dan dia
ngomong hal yang sama ke Dongjo, dia janjiin hal yang sama juga. Tapi bedanya Dongjo udah keburu kebelet gitu, kayak dia tuh udah gak sabar banget buat ngambil si gadis cantik ini buat jadi selirnya. Pas Lubu denger cerita itu dia marah banget. Tapi Dongjo nih kepedean karena dia udah yakin banget kalau Lubu tuh gak bakal hianatin dia, terlepas dari reputasinya sebagai seorang pengkhianat. Gak mungkin Lubu ngianatin gue. Dan gak pakai lama, Lubu bunuh dia. Lubu sama penjahat lainnya bunuh Dongjo tanpa warning. Kemudian mereka ninggalin tubuhnya yang terbakar di jalanan. Jadi dengan kematian Dongjo, kekuatan kekaisaran Han pada dasarnya hancur. Dan posisi pemerintahan di Tiongkok pada saat itu gap, kosong. Otomatis banyak orang yang ngincer posisi ini. Dan aliansi panglima perang pun pecah. Dari sini kita memasuki periode perang saudara yang gila banget dan kacau balau di seluruh China. Begitu banyak orang, begitu banyak pengkhianatan, begitu banyak kerumitan. Gini ringkasnya. Yuan Shao dan Yuan Shu saling berebut kekuasaan. Yuan Shu membuat aliansi dengan panglima perang di utara. Gong Sun Chan bersama dengan Sun Jian juga. Yuan Shao juga membuat aliansi dengan Liu Bao di selatan dan Cao Cao yang merupakan ahli strategi dan jenderal yang luar biasa. Semua panglima perang ini mulai bertarung satu sama lain. Namun, Cao Cao mulai membangun kekuatannya sendiri. Dia naklukin sisa-sisa pemberontakan sorban kuning dan menjadikan mereka pasukannya sendiri. Sayangnya, Sun Jian terbunuh dalam penyergapan. Jadi, anaknya Sun Ce mengambil alih. Kelompok Yuan Shu kedorong balik ke Sungai Huai oleh kelompok Cao Cao. Wilayah kekuasaannya pun mengecil. Abis itu, Sun Ce merebut wilayah di timur untuk dikuasai dirinya sendiri. Keluarga Cao Cao tinggal di provinsi Shu. Suatu hari mereka dibunuh. Cao Cao menganggap gubernur provinsi, Tao Qian, bertanggung jawab atas hal itu. Dan dia melancarkan invasi kejam. Dia menjara kota-kota dan membunuh lebih dari 100.000 warga sipil. Gubernur yang putus asa meminta bantuan. Liu Bei, panglima perang yang sangat populer dan disukai, datang memberikan bantuan. Ketika Cao Cao lagi sibuk perang nih, pemberontakan dilancarkan terhadap wilayahnya oleh Lubu. Cao Cao buru-buru pulang dan ngalahin Lubu. Kemudian Lubu kabur. Namun wilayah kekuasaannya sekarang mengecil karena di sebelah timur udah diambil sama Liu Bei. Sayangnya Lubu melancarkan pemberontakan melawan Liu Bei. Wilayah kekuasaannya diambil lagi sama Lubu. Liu Bei pun kabur ke Cao Cao. Dan mereka malah bekerja sama buat ngalahin Lubu. Lubu nawarin diri buat gabung sama Cao Cao. Cao Cao mempertimbangkan tawaran itu. Tapi penasehatnya Cao Cao sangat menentang hal itu. Dia tuh gak percaya banget sama Lubu. Karena ya itu, Lubu pengkhianat. Lubu udah ngianatin semua orang yang pernah kerja bareng dia. Jadi, Lubu dieksekusi. Setelah itu Cao Cao yakinin Kaisar supaya udah gabung aja sama dia. Setelah Kaisar muda berhasil diamanin, dia ngangkat dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri. Jadi habis itu dia pun ngendaliin pemerintahan Han. Dia tahu posisinya nggak aman dan dia berniat untuk membabat habis semua aliansinya. Cao Cao memilih untuk mengkhianati dunia sebelum dunia yang mengkhianati dia. Puitis sekali. Yuan Shu gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba umumin bahwa dia adalah kaisar dinasti Chong yang baru. Tentunya banyak yang nentang dong. Dan sekutu-sekutunya juga putusin hubungan sama Yuan Shu. Pemerintah kekaisaran kemudian memerintahkan semua orang buat ngebunuh dia. Dia pun coba kabur ke saudaranya Yuan Shao tapi meninggal dalam perjalanan karena sakit. Sun Ce mengambil alih wilayahnya tapi kemudian dibunuh. Jadi saudaranya Sun Quan mengambil alih lagi. Yuan Shao akhirnya mengalahkan Gong Sun Chan. Jadi dia udah menguasai wilayah utara, sekarang dia ke tengah. Dia menyatakan perang terhadap sekutunya, Cao Cao. Tapi dia kalah di pertempuran Guandu. Wilayah kekuasaan Cao Cao jadi semakin besar. Jadi dia mulai ngincer selatan. Daerah kekuasaan Liu Biao jadi ancaman yang kuat. Jadi Cao Cao coba nyerang. Liu Bei sekarang kerjasama sama Liu Biao. Jadi dia berhasil nahan serangan Cao Cao untuk sementara. Tapi kemudian Liu Biao meninggal dan anak laki-lakinya ambil alih. Sayangnya anak Liu Biao ini langsung nyerah sama Cao Cao.
Liu Bei yang cuma punya pasukan kecil pada saat itu belum mungkin kalahin Cao Cao, jadi dia meloloskan diri dengan Chang Fei. Sayangnya Guan Yu berhasil ditangkap oleh Cao Cao. Cao Cao ngebujuk Guan Yu untuk kerjasama sama dia, tapi Guan Yu selalu menolaknya. Cao Cao kemudian melepas Guan Yu kembali lagi ke Liu Bei. Kebangkitan Liu Bei dimulai saat dia mendengar tentang Zhuge Liang, seorang ahli strategi dan penasihat perang jenius. Liu Bei meminta bantuan Zhuge Liang dan terus-menerus membujuknya. Akhirnya Zhuge Liang mau membantu Liu Bei dan bersumpah setia kepadanya. Karena dia melihat kebaikan yang ada di diri Liu Bei. Tujuan mereka adalah untuk membenahi dinasti Han yang kacau balau. Dan berkat bantuan Zhuge Liang yang jenius, Liu Bei bisa memperluas daerah kekuasaannya dengan cepat. Liu Bei menguasai wilayah barat daya yang disebut Shu. Sun Quan menguasai wilayah timur tenggara yang disebut Wu. Cao Cao menguasai daerah ibu kota di utara, termasuk barat laut dan timur laut yang disebut Wei. Saat ini kelihatannya Cao Cao lah yang paling unggul dan dialah yang akan menjadi penguasa seluruh Tiongkok. Dia mulai buat rencana buat nyerang Liu Bei dan juga Sun Quan dan mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Cao Cao. Liu Bei dan Sun Quan menghadapi satu pertempuran besar untuk mencegah Cao Cao menyerang selatan. Pertempuran itu adalah The Battle of Red Cliff yang terkenal. Untuk menguasai wilayah lainnya, Cao Cao harus menyeberangi sungai Yangtze yang besar. Cao Cao punya pasukan lebih dari 200.000 orang. Sementara itu Liu Bei dan Sun Quan cuma punya 50.000 orang. Itu pun digabung. Tapi mereka tetap nekat sih meskipun pasukannya kalah jumlah. Untungnya pasukan Cao Cao itu gugur dengan sendirinya karena mereka terserang penyakit dan kecapean. Kayaknya mereka terlalu diforsir deh. Kemudian anak buah Sun Quan punya rencana yang licik. Jadi dia kasih surat nih ke Cao Cao. Dia bilang kalau misalnya dia dan anak buah lainnya pengen membelot ke sisinya Cao Cao, jadi mau ngelawan balik si Sun Quan. Dia juga nawarin buat ngasih kapal terbaiknya Liu Bei dan juga Sun Quan ke Cao Cao. Namun Cao Cao nggak tahu bahwa kapal-kapal yang dikirim ini udah diisi sama bahan-bahan yang gampang kebakar. Ya udah, ketika nyampe kebakaran lah semua dan kapal-kapal milik Cao Cao pun terbakar semuanya di campnya. Alhasil Cao Cao mundur, lewatin rawa-rawa, diterpa hujan dan banyak lagi anak buahnya, prajuritnya yang sakit. Cao Cao tertangkap sama Guan Yu, tapi malah dilepasin. Guan Yu itu ngerasa berhutang nyawa sama Cao Cao yang pernah ngelepasin dia waktu itu. Akhirnya Liu Bei dan Sun Quan menang. Cao Cao nggak punya kesempatan lainnya untuk ngerebut daerah mereka. Dan ketiga panglima perang ini setelah itu sibuk menghabisi beberapa pesaing yang lebih kecil di wilayah kekuasaannya mereka. Lalu Tiongkok dibagi jadi 3 wilayah. Cao Cao terus mencoba buat nembus wilayah Shu dan Wu tapi nggak berhasil. Dan bahkan kehilangan wilayah Yangzhou ke Liu Bei pada tahun 217. Sun Quan dan Liu Bei akhirnya berselisih dan berjuang untuk memperluas wilayah mereka. Pada tahun 220, Guan Yu dijebak oleh pasukan Wu yang dipimpin oleh Lu Meng. Guan Yu dibunuh dan kepalanya dipenggal. Sun Quan sengaja mengirimkan kepala Guan Yu kepada Cao Cao buat mengadu domba Shu dan Wei. Cao Cao pun kaget dan memerintahkan upacara pemakaman yang sakral untuk Guan Yu. 都说这人要上了岁数就喜欢念旧。 Di tahun yang sama, Cao Cao meninggal karena penyakit otak dan digantikan oleh putranya, Cao Pi. Cao Pi meyakinkan Kaisar Han untuk turun tahta, kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar negara baru di Wei. Liu Bei pun ikut menyatakan dirinya sebagai Kaisar Shu yang sebenarnya. Dan beberapa tahun kemudian, Sun Quan juga mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Wu. Jadi saat ini udah terbentuk Three Kingdoms, 3 kerajaan Tiongkok yang terkenal, Wei, Shu, dan Wu. Jadi dianggap dinasti Han sudah berakhir pada tahun 220. Liu Bei menjadi Kaisar Shu, Shu Han. Sun Quan menjadi Kaisar Wu, Sun Wu. Dan Cao Pi, anaknya Cao Cao, menjadi Kaisar Wei, Cao Wei.
Tiga pemimpin ini menguasai Tiongkok dengan satu misi yang sama, yaitu menyatukan Tiongkok. Tapi sayangnya selepas kematian Guan Yu, Liu Bei dan Chang Fei hilang arah. Mereka masih nggak terima. Liu Bei udah tahu bahwa pembunuh Guan Yu adalah Sun Quan dari Wu. Dia pun melancarkan serangan ke Wu. Liu Bei emosional banget sampai nggak dengerin nasihat Zhuge Liang. Tahun 221, Chang Fei mati dibunuh anak buahnya sendiri pas lagi tidur. Banyak yang dendam sama dia karena dia suka nyiksa anak buahnya pas latihan. Liu Bei makin sedih deh kehilangan dua saudara angkatnya. Dia meneruskan serangan balas dendam ke Wu. Namun sayangnya Liu Bei jatuh sakit pada saat perang dan meninggal pada tahun 223. Putranya yang nggak sehebat dirinya meneruskan perjuangan dia dengan dibimbing oleh Zhuge Liang. Kemudian Wu dan Shu bekerja sama lagi untuk mengalahkan Wei. Pada saat itu Wei punya Sima Yi, panglima perang yang punya taktik perang yang jitu dan dianggap setara dengan Zhuge Liang. Sebenarnya kecerdasan brilian Sima Yi ini tuh udah diketahui Cao Cao dari dulu, cuman dia nggak diangkat, nggak dikasih jabatan sama Cao Cao karena Sima Yi ini terkenal licik. Tapi Cao Cao malah meminta Sima Yi ini untuk menjadi mentornya Cao Pi, anak Cao Cao. Peperangan dan adu taktik antara Sima Yi dan Zhuge Liang berlangsung selama beberapa tahun di beberapa wilayah. Zhuge Liang gak lama meninggal pada tahun 234. Sepulang perang, Sima Yi yang mendapat banyak dukungan dari jenderalnya melakukan kudeta kepada kaisar kecil yang bernama Cao Fang. Habis itu dia otomatis jadi Perdana Menteri dari Kekaisaran Wei. Sima Yi meninggal pada tahun 251. Tahun 265, cucu dari Sima Yi yaitu Sima Yan mengambil alih kerajaan Wei dan dia segera menjadi kaisar dari dinasti Jin yang baru. Di Wu, keturunan Sun Quan menjadi seorang tiran yang lebih tertarik ngabisin waktu dengan selirnya daripada memerintah. Di Shu, faksi Kasim yang kuat dan korup terulang kembali dan terjadi lagi. Sementara di Jin, klan Sima melihat bahwa Shu dan Wu sudah melemah. Jadi mereka meluncurkan invasi penuh ke Shu yang jatuh dalam waktu 1 tahun aja. Sisa 2 dinasti sekarang, Jin dan Wu. Pada tahun 279, Jin menyerang Wu dan akhirnya menyatukan Tiongkok pada tahun 280. Akhirnya, Tiongkok berhasil disatukan di bawah kekuasaan Sima Yan. Dinasti Jin berkuasa sampai tahun 420. Kalau misalnya kalian nyimak nih dari awal dan kalian gak bingung, kalian pasti ngeh kalau polanya tuh sebenarnya terulang gitu, sama-sama aja. Dari kerjasama, saling tusuk, kudeta, kerjasama lagi, saling tusuk, kudeta lagi, dan bahkan diterusin ke keturunan-keturunannya. Tapi kayaknya hal ini gak cuma kejadian di kerajaan zaman dulu aja deh. Pemerintah zaman sekarang juga gitu. Emang ya namanya manusia, kalau dikasih kekuasaan, mau siapapun, apapun, pasti ditebas. Oke, that's all about Samkok. Ini aku ceritain garis besarnya aja ya, karena kalau komplit pasti panjang banget. Kalau misalnya ada salah, please do correct me if I'm wrong, karena aku juga baru aja belajar, jadi kalian bisa komen di bawah poin yang aku miss, atau mungkin next time aku bakalan bikin series tentang Samkok ini biar lebih detail gitu per episode, kayak Samkok episode 1, 2, 3, dan sebagainya. I don't know. Buat sementara, semoga kalian ngerti rangkuman dari aku. Thank you so much for watching, hope you guys like it, and see you on my next video. Bye! Ah,